lihat, yang kuning, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lihat, mereka dibangkitkan setelah mereka tidak menyembah binatang dan patungnya, mereka baru dibangkitkan untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun. Ya, ayat 5. Tetapi orang-orang mati lain tidak bangkit. Yang lain nggak bangkit sebelum 1000 tahun. Inilah kebangkitan yang pertama. Artinya apa yang dibangkitkan? Yang tadi yang Paulus bilang, ya, sangkakala telah dibunyikan, kita yang percaya pada Yesus yang mati dan yang hidup, yang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubah. Di waktu apa? Kita memasuki kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus. Inilah kebangkitan pertama, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Lihat, kita nanti rapture persis masuk 1000 tahun. Ya, kemudian yang mati dirubahkan, dibangkitkan, kita dirubahkan dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, nanti detailnya lain kali. Lihat, kebangkitan pertama, tidak ada kebangkitan kedua. Tapi dibilang kebangkitan pertama, iya, tapi nggak ada kebangkitan kedua. Cuman dibilang kebangkitan pertama. Alkitab nggak pernah bilang kebangkitan kedua lagi. Ya, hanya ada satu kloter. Jadi bareng-bareng, oh itu kan kloter pertama, itu nanti zaman sebelum antikris, oh enggak, cuma satu kloter. Alkitab cuma sebut satu kloter, dibangkitkan bareng-bareng semuanya. Tidak ada kloter-kloter lain. Yang mati dibangkitkan, kita yang masih hidup dirubah dalam tubuh kemuliaan. Kemudian, yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama tidak akan mengalami kematian kedua. Jadi nanti kalau kita sudah dibangkitkan, nggak akan mati lagi. Ya, kita yang dirubah dalam tubuh kemuliaan, ya nggak mati juga. Yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama akan mengalami kematian kedua. Justru ada kematian kedua, yaitu lautan api yang menyala. Ini yang tadi disebut Gehenna, ya, yang di dalam Wahyu tadi disebut Gehenna dan disebut oleh Yesus dalam Markus tadi adalah Gehenna. Sekarang saudara lihat. Kita masuk kerajaan 1000 tahun dulu, ya. Di kerajaan 1000 tahun, saudara buka dalam Yesaya 11 ayat 6 dan 9. Dan Yesaya 65 ayat 25. Kita baca Yesaya 65 ayat 25 saja. 65 ayat 25. Yesaya 65 ayat yang 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ya, serigala dan domba makan rumput. Ya. Saudara buka di dalam Yesaya 11 ayat 1. Ini sudah saudara lihat ini di layar. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan Taruk, yaitu Notsri, ya, Nasaret. Notsri, Taruk itu dalam bahasa Ibrani Notsri, ya, yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesus the Nazaret, ya, makanya disebut, maka ia kembali ke Nazaret, sehingga ia disebut oleh para nabi Yesus orang Nazaret. Tapi kata orang Nazaret nggak ada kata orang di situ, artinya Yesus the Nazaret, artinya Yesus Hanotsri, Yesua Hanotsri, Yesua sang Taruk. Taruknya siapa? Taruknya Isai, bapaknya Daud. Ya, Yesus adalah sang Taruk. Jadi di mana nubuatan itu ada di dalam Yesaya 11 ayat 1, yaitu dikata Taruk. Yesus sang Taruk. Yesus adalah Taruknya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Kemudian kalau saudara lihat dalam Yesaya 11 ayat 4, ia akan menghakimi orang lemah dan dengan keadilan, ia akan menjatuhkan keputusan
orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Lihat, jadi masih ada aktivitas, ya. Dia menjatuhkan penghakiman, keputusan, dan orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Jadi masih menghakimi tuh, belum selesai. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Lihat, kata nafas, ia membunuh dengan nafas mulutnya, itu seperti Yesus membunuh antikristus. Wahyu, the beast, dibunuh dengan nafas bukan di Wahyu, sorry ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, ini saya kesulitan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, bahwa si pendurhaka ini akan dibunuh oleh Yesus Kristus dengan nafasnya. Ya. Nah, kemudian saudara lihat, balik lagi ya, Yesaya 11 ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan, dan ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ya, ini adalah sebuah aktivitas, artinya terjadi berulang kali. Berarti bukan hari penghakiman. Yesaya 11 ayat 4 ini lagi cerita kerajaan 1000 tahun. Makanya Yesaya ini sedang cerita kerajaan 1000 tahun. Bukan lagi cerita langit dan bumi yang baru, ya. Kemudian selanjutnya lihat, serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring sebelah kambing, lembu beruang makan sama rumput, ya, makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Anak yang menyusu akan bermain dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Masih ada laut, masih ada binatang, ya. Kalau saudara lihat nanti Yesaya 65 ayat 17 akan dimulai dengan, lihat aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian ganti topik, itu bukan melanjutin topiknya yang ayat 18, tetapi bergiranglah, ya, sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem. Sejak kapan Yerusalem diciptakan? Enggak ada. Artinya bukan menciptakan Yerusalem fisiknya, tetapi menciptakan kedamaian, kondisinya. Karena nanti kalau saudara lihat, Yerusalem itu tidak diciptakan tapi turun dari sorga. Ya, Yerusalem itu turun dari sorga, enggak diciptakan. Sudah ada sekarang di sorga. Yerusalem itu sudah ada di paradiso, sudah ada di Uranon. Nanti saudara, kita akan ke sana. Jadi Yesaya 65 ayat 17, Yesaya lagi cerita, aku menciptakan langit dan bumi yang baru. Tapi kemudian dia cerita lagi, berubah ke Yerusalem. Nah, ini sekarang ada Yerusalem. Yerusalem dibuat sekondisi ini. Lihat, apa bedanya langit bumi yang baru dengan Yerusalem, dengan kerajaan 1000 tahun yang diceritakan dalam 65 ayat 18. Yesaya 65 ayat 20, lihat, di situ tidak akan lagi bayi yang hidup hanya beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Artinya apa? Artinya masih ada kematian. Masih ada kematian. Ya. Sedangkan di dalam langit dan bumi yang baru, nanti nggak ada kematian. Nah, sedangkan di situ masih ada kematian. Kenapa? Karena itu kerajaan 1000 tahun, masih ada kematian dalam kerajaan 1000 tahun. Umurnya 100 tahun, yang belum umur 100 tahun sudah mati, oh berarti dia itu orang yang nggak baik. Jadi kalau saudara lihat di dalam Wahyu 22 ayat 3, nggak ada laknat di langit dan bumi yang baru. Tetapi di dalam Yesaya 65 20 ini masih ada kutuk, masih ada laknat. Artinya ada orang-orang yang nekat, bikin jahat, dihantam sama Tuhan, dihajar dengan firman-Nya. Makanya nggak ada orang, itu kerajaan damai benar. Semua damai. Ya, singa sama beruang makan rumput,
anak-anak mainan ular kedung, ular beludak. Nah, sebenarnya saudara lihat, ini dalam bahasa aslinya ya, dipisahkan. Lihat, aku membuat langit dan bumi yang baru. Tapi kemudian dia cerita tentang Yerusalem. Mengapa? Mengapa lagi cerita langit bumi yang baru, terus cerita Yerusalem? Karena, lihat, kerajaan 1000 tahun yang berpusat di Yerusalem adalah sebuah persiapan untuk langit dan bumi yang baru. Sebelum langit dan bumi yang baru itu datang, diciptakan, maka Tuhan akan buat kerajaan 1000 tahun damai yang berpusat di Yerusalem. Di seluruh dunia damai, pusatnya di Yerusalem. Israel di Mesir 400 tahun tanpa berhala, ya, itu menjadi bangsa perjanjian, dipersiapkan 400 tahun. Masa bait Allah Ezra dan Nehemia sampai ke zaman Yesus itu 400 tahun tanpa berhala juga, dipersiapkan, ya. Itu benar-benar dipersiapkan. Jadi selalu ada masa persiapan sebelum datang perjanjian yang baru, ya. Sebelum ada masa yang mulia itu dipersiapkan. Nah, saudara buka, kalau saudara lihat Yesaya 65 ayat 23, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak sebab mereka itu keturunan orang-orang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Di dalam setelah di hari kebangkitan, di dalam langit dan bumi yang baru, tidak ada kawin mengawinkan. Jadi ini jelas kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang masih hidup, yang belum mati, yang tidak dibangkitkan, ya, yang mereka memasuki zaman kerajaan 1000 tahun, mereka masih ada kawin mengawinkan, ya. Jadi jelas itu bukan langit bumi yang baru, karena masih ada produksi anak, ya. Saudara lihat setelah kerajaan 1000 tahun, Kejadian 7 ayat 10. Kejadian 7 ayat 10 boleh dibacakan? Kejadian 7 ayat 10. Kejadian 7 ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Setelah hari yang ke-7. Setelah hari yang ke-7. Lihat, satu hari adalah 1000 tahun. Ya, Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8. Dari Adam ke Abraham, dari Adam sampai ke Abraham itu menjadi perjanjian Bapa bagi segala bangsa, itu 2000 tahun. Ya. Setelah Abraham, maka mulailah pertama kalinya Allah memperkenalkan diri sebagai El. Kata El pertama kali dikenal di zaman Abraham. El dalam bentuk tunggal, ya. El Shaddai, El Elyon, El Roy, itu pertama kali dikenalkan kepada Abraham tahun 2000. Sebelumnya selalu ditulisnya Elohim terus. Sampai zaman Abraham baru Kejadian 14 baru ditulis ada kata El. Kemudian dari Abraham sampai Yesus itu 2000 tahun. Ya. Kemudian Yesus melakukan karyanya di bumi, mati di salib. Kemudian Roh Kudus dicurahkan, ya. Dari Roh Kudus dicurahkan sampai hari ini 2000 tahun. Dan dalam abad ini kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan setelah 1000 tahun, berarti itu adalah hari ke-7. 2000 tambah 1000 adalah 7000. Ya, hari itu 1000. Kata yom atau day itu bukan berarti 24 jam ya, tetapi berarti satu masa atau satu periode dari matahari terbit sampai matahari terbenam, itu satu yom. Atau satu masa, ya, satu masa atau satu periode, itu adalah yom.
Jadi kalau misalnya satu masa 1000 tahun itu juga 1 yom, sama saja 1 yom. Terus Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi habis 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu selesai, iblis akan dilepaskan sebentar. Kemudian iblis itu dimasukkan ke dalam lautan api Gehenna, neraka, dan langit dan bumi itu lenyap. Ya, lenyap, nggak ada lagi. Ngilang. Jadi apa? Masuk. Nah, lihat. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara, ya. Kejadian 20 Wahyu 20 ayat 7. Kemudian ia menyesatkan bangsa-bangsa, orang-orang yang masih hidup itu disesatkan semuanya. Kita enggak, mengapa? Kita yang masih hidup kan sudah bukan jadi manusia biasa lagi. Kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi yang kita perintah ini orang-orang yang tidak dalam Tuhan, tapi mereka nggak bisa bikin jahat karena Tuhan memerintah dengan tangan besi, Tuhan Yesus. Ya, lihat. Kemudian iblis itu dilemparkan dalam Wahyu 20 ayat 10. Maka dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu 4 binatang dan nabi palsu itu. Binatang itu antikris, nabi palsu itu, ya. Nanti kita bahas lagi tentang antikris kalau saudara mau. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi habis 1000 tahun itu baru iblis dimasukkan ke neraka. Makanya kalau saudara mendengar kesaksian orang dibawa ke neraka, iblis sedang menyiksa orang di neraka, nerakanya hari ini belum ada. Dan iblisnya juga belum di neraka, nggak ada iblis di neraka. Ya, iblisnya ada di Seol, kedua di Abyss, jurang maut. Nerakanya nggak ada, belum ada. Dan di Seol ngapain? Kalau saudara baca Lukas 16, orang kaya itu nggak lagi digergaji sama iblis, nggak lagi digorok-gorok sama iblis. Dia cuma lagi kepanasan saja, haus. Jadi nggak ada iblis yang pegang dia, nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya ditawan aja di situ semua. Nunggu. Mereka semua waiting list, nunggu. Nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu. Mereka ada di dalam kegelapan.